Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ramadan nasrufiyan alil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah pada malam hari ini kita menyelesaikan sholat tarawih pada malam yang ke-13, di mana malam hari ini orang-orang yang berdiri mengerjakan sholat pada malam yang ke-13 Allah memberikan jaminan, yaitu kita akan mendapatkan perlindungan ketika nanti kita dibangkitkan pada hari pembalasan, yaitu kita dilindungi daripada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Artinya kita ketika dibangkitkan ada banyak yang akan disaksikan, sebagaimana ketika Nabi Muhammad, Nabi diperlihatkan berbagai macam keadaan atau kondisi umatnya ketika dibangkitkan. Maka orang-orang yang berdiri mengerjakan ibadah pada malam yang ke-13, Allah berikan perlindungan itu, atau Allah berikan jaminan. Berdasarkan ilmu huruf yang ke-13 yaitu huruf Shin. Maka sejarah huruf Shin adalah Sin bertitik 3 di atas. Apa yang dimaksud dengan titik 3 di atas? Yaitu dihidupkannya roh ke dalam batang tubuh, jadi hidup. Nah, malam ke-13 ini adalah kehidupan. Maka sesuai ketika nanti kita dibangkitkan pada hari pembalasan, siapa yang dibangkitkan berarti kita berjalan dalam keadaan yang sekarang ini kemudian dimatikan dan dibangkitkan. Maka sama layaknya ketika batang tubuh belum ada rohnya, terbujur kaku, yaitu yang ada pada cerita Nabi Adam atau cerita Adam. Sebujur batang tubuh yang disebut dengan Adam belum ada rohnya. Kemudian batang tubuh itulah yang disebut dengan huruf Sin. Ketika roh ditiupkan ke dalam batang tubuh, maka Sin tadi bertitik 3, sehingga ketika roh itu masuk ke dalam batang tubuh, Adam itu langsung bersin, atau yang kita ini wahim. Wahim itu disebut dengan kalimat syukur, karena orang yang wahim itu, orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Makanya huruf Sin menjadi huruf Shin. Kemudian ini berkenaan dengan hikmah orang yang terawih malam 13 ini kan diberikan jaminan ketika dibangkitkan pada hari pembalasan. Berarti kita mati dulu, kemudian kita dibangkitkan, sama halnya ketika batang tubuh yang tadi ditiupkan rohnya. Kemudian ketika ada rohnya ditiupkan, ia bersih, disitulah ada merasa ada keinginan atau yang disebut dengan hawa nafsu, ada rasa lapar, ada rasa haus. Sehingga hikmah yang malam hari ini juga kita akan terhindarkan hal-hal rasa lapar, rasa haus itu ketika kita hidup di dunia. Kalau kita dibangkitkan, rasa lapar dan rasa haus itu adalah berubah makna. Apa nanti maknanya? Rasa lapar berarti kita tidak membawa bekal yang disebut dengan pahala. Kemudian rasa haus, apa yang kita bawa adalah dosa kita yang banyak. Jadi rasa itulah yang disebut dengan keburukan atau kejelekan kita nanti ketika dibangkitkan pada hari pembalasan. Nah, Allah jamin itu.
Jadi kita saudarakan yang malam hari ini dijamin ketika dibangkitkan nanti hal-hal yang jelek yang buruk tadi Allah lindungi dari bahaya-bahayanya sudah. Itulah hikmah-hikmah yang Allah jadikan. Makanya keistimewaan Ramadan ini tidak ada di bulan-bulan lain, hanya ada di Ramadan. Kemudian kejadian-kejadian di bulan Ramadan itu sangat banyak. Apa saja kejadian-kejadian di bulan Ramadan? Salah satunya turunnya Al-Quran. Makanya turunnya Al-Quran ya pada bulan Ramadan. Kemudian bahwa Ramadan adalah bulan umat yang mati. Apa maksudnya? Itulah sejarah. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, kemudian Al-Quran pun turun di bulan Ramadan. Jadi ini beda cerita, beda nama, jadinya kejadiannya sama. Kemudian apalagi yang terjadi di bulan Ramadan? Terjadinya perang Badar. Kalau perang Badar itu kan juga perang. Nah sekarang kabar terbaru Irak dan Amerika mendengar kabar ada yang meninggal rasa keluargaan rumah ini. Artinya pemimpin Irak. Dan di masa Rasul terjadi perang Badar itu di bulan Ramadan. Sekarang kita kaji secara ilmu. Di Ramadan terjadi perang Badar. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh ada keinginan atau hawa nafsu, maka disitulah kita terhijab dengan rahmat Tuhan. Karena kita sudah ada rasa mendengar, rasa melihat, itu namanya terhijab kita dengan rahmat Tuhan. Inilah yang disebut dengan Badar. Bab itu adalah ia bingung menyaksikan dirinya itu siapa. Kenapa? Karena terdidik dengan apa yang tampak. Yang tampak itu disebut dengan hurdal. Tampaknya apa? Tampaknya ada haus, tampaknya ada lapar, dan sebagainya, itu hurdal. Sehingga apa? Sehingga ia bertahan di hurdal. Ada kaulah buli ke hurdal. Sedangkan itu kan menyaksikan diri. Kada kaula. Akhirnya antara persaksian hurdal dengan rahmat Tuhan itu terhijab oleh apa yang tampak, apa yang dirasa. Inilah yang disebut dengan perang Badar. Secara ilmu hukum maksudnya itu. Kalau perang Badar yang terjadi secara syariat memang terjadi perang. Artinya kelihatan orang-orang yang berperang. Namun secara ilmu hukum bisakah kita rasakan juga bahwa kita pun merasakan perang Badar. Apa contohnya? Ketika kita mengalami sesuatu, contohnya waktu ada badai, terdidik kita dengan apa? Terdidik dengan masalah. Ketika ada duit, terdidik dengan hal-hal kadar usaha. Berarti tidak adanya duit karena tidak adanya usaha. Kan terdidik sudah dengan rahmat Tuhan. Itu dari caranya. Kemudian ketika kita kaya, kita akan menuduh. Kenapa makanya? Karena kita tadi makan. Itulah terdidiknya kita dengan rahmat Tuhan. Itu maksudnya itu badar caranya itu. Nah itu kita rasakan. Makanya Ramadan disebut dengan bulan umat. Maka ini orang-orang yang berdiri di malam 13 ini sempurnakanlah. Apa yang disempurnakan? Kembalikanlah semua rasa kita itu kepada takdir Allah. Kembalikan semua. Tidak ada selai daun pun yang bisa gugur kecuali sudah tercatat. Tidak ada satu tetes air hujan pun kecuali sudah tercatat. Semuanya sudah tercatat. Maka apa yang kita rasakan waktu pada duit, boleh kemana kulitnya pada rumah Allah takdirkan. Nah, Tuhan ini pada berduit. Kemudian kita berusaha atau kita bergawe, kembalikan lagi. Allah takdirkan hari ini aku berusaha. Kemudian kita dapat duit atau dapat upah, kembalikan lagi. Hari ini aku dapat duit. Jadi kita ada menuduh duit itu karena usaha.
Tapi semualah karena Allah yang mentakdirkan itu bantu kita mengatasi perang. Jadi perang Badar itu adalah makanya disebut dengan perang hawa nafsu. Perang Badar menyebutkan perang hawa nafsu. Kalau di zaman Nabi ya perang Badar artinya sesuatu terjadi peperangan antara Islam dan Yahudi. Kalau sekarang yang dirasakan yang lebih parah adalah orang yang berpuasa dan menahan hawa nafsu, kan sama dia. Artinya benar bahwa Ramadan adalah perang hawa nafsu yang disebut dengan perang Badar. Tetapi orang hanya memahami perang hawa nafsu dalam menahan rasa lapar dan haus. Padahal perang itu terjadi ketika kita tidak bisa mengembalikan rasa kita tadi. Jadi kembalikan rasa kita. Pokoknya rasa apa saja, rasa sedih, gunakan rasa bahagia, kembalikan. Itu caranya sempurna kita jadi jamaah. Bila kita tahu amalkan seperti itu, inilah hikmah yang kita dapat sesuai yang ada pada malam hari ini semua. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Allah nantinya ketika dibangkitkan. Maksud dibangkitkan apa? Roh itu keluar pada batang tubuh kulitnya, dapat terbangkit caranya dibangkitkan. Bukan artinya dibangkitkan dari kubur. Kubur itu bahasa dunia. Usia orang mati tidak ada dikubur, dibakar atau dibuang ke laut. Maka siksa kuburnya lalu mencari siksa kubur, lalu mencari ada dibangkitkan. Ada di kubur, katanya ada dikubur. Karena bahasa syariat dipakai kubur itu dalam tanah. Disabar itu pada kubur itu kubur diri kita tidak. Belum ada rohnya itu kubur. Bila sudah ditiupkan roh, dikeluarkan pulang jadi kubur itu sampai kubur diri kita. Nah itu maksudnya. Jadi sehingga bila kita berbuat ada dari menuduh batang tubuh kita, ada kedua menuduh telinga akan mendengar, mata akan melihat, dan kita yakin diri kita adalah mati sesuai Al-Quran. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Ya Tuhan sembah aku sembahyanglah karena bila sudah yakin engkau itu mati. Hanya sembahyang, bukan sembahyang sampai mati. Tuhan menyuruh sembahyanglah, sembahlah aku sampai engkau meyakini dirimu mati. Artinya jangan ada keraguan batang tubuh, jangan ada mengakui. Insya Allah nanti kita dibangkitkan atau roh keluar daripada jasad kita dalam keadaan jaminan Tuhan. Insya Allah. Nah demikian untuk pada malam yang ketiga ini kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.